Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang ya. Oke, apa kabar nih untuk Anda? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan pokoknya diberikan yang terbaik lah ya. Untuk hari ini spesial di hari Kamis Sobat Citra, tanggal 8 ya untuk bulan Juni 2023. Seperti biasa kita ada TTS. Bukan ini ya, itu yang naik turun itu ya. Tapi tanya tenaga kesehatan ya bersama Puskesmas 1 Wonosobo. Dan hari ini untuk narasumber terhadir di studio Citra FM ada Dokter Lulu nih. Selamat pagi dok. Pagi. Iya, sehat ya dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gimana rasanya, panas atau dingin nih untuk sekarang? Kayaknya hari ini lagi panas lagi ya. Panas ya. Iya, dokter dulu ini untuk di Puskesmas di bagian apa dok? Aku di Puskesmas sebagai dokter internship. Dokter intensif. Yang lagi bertugas kurang lebih 6 bulan sih di Wonosobo. 6 bulan ya? Iya. Oke, ini sebelum di Wonosobo di mana dok? Aku sebelumnya di RSI. Di RSI 6 ya? bulan juga. Oke, luar biasa banget ya Sobat Citra. Dan hari ini tema kita adalah DB atau demam berdarah ya dokter ya? Iya. Ini kenapa sih dok hari ini kita ngambil tema tentang demam berdarah? Apakah lagi naik lagi di Wonosobo atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk demam berdarah, kenapa kita bahas demam berdarah? Karena demam berdarah merupakan penyakit yang mematikan, yang bisa dapat mematikan. Dan juga dia bisa disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat. Biasanya dia di Jawa Tengah tuh lagi termasuk yang kasus yang sedang tinggi. Makanya kita perlu banget nih bahas tentang demam berdarah gitu. Iya gitu ya. Jadi memang matikan dan juga ini ya dok ya sering terjadi gitu ya kan. Biasanya kalau penyakit itu kan ada masa itu ya kayak nggak ada, terus nanti ada lagi kayak gitu. Kalau demam berdarah itu gimana dok? Kalau demam berdarah biasanya dia tersering pas udah mulai musim hujan nih, karena kan pas musim hujan biasanya banyak bendungan-bendungan di daerah-daerah sekitar. Karena kan si nyamuk Aedes aegypti-nya ini dia biasa hidup di tempat-tempat bersih gitu. Makanya harus diperhatikan banget. Iya, gitu. Oke. Nah dok, mungkin ada juga nih yang kurang tahu atau mungkin kurang paham juga tentang demam berdarah. Nah, demam berdarah itu apa sih dokter dulu? Oke, untuk demam berdarah sendiri itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah. Nyamuknya itu bisa nyamuk Aedes aegypti yang biasa hidup di kota-kota ataupun Aedes albopictus. Biasanya ini hidup di daerah pedesaan. Terus juga terdapat 4 virus denggi nih. Ada virus denggi 1, denggi 2, dan denggi 3 dan denggi 4 yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah gitu. Iya gitu. Jadi memang di cuaca atau mungkin di daerah yang ini, kalau Wonosobo gimana dok? Untuk DB-nya tinggi juga kah? Kalau Wonosobo sendiri mungkin ada ya beberapa, tapi kalau untuk tinggi kayaknya nggak sampai tinggi banget, tapi untuk beberapa ada gitu. Iya, oke. Jadi demam berdarah itu sebenarnya itu virus ya dok ya? Iya. Atau apa? Virus? Penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian dibawa oleh nyamuk ya dok? Dibawa oleh nyamuk. Nah ini nyamuknya tuh nyamuk yang seperti apa ciri-cirinya yang biar masyarakat Wonosobo tahu nih dok? Oke, kalau untuk jenis nyamuknya biasanya mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Kalau bentuk nyamuknya biasanya dia bentuknya lebih relatif kecil, terus biasanya ada corak loreng-loreng putih hitam pada kakinya atau tubuh bagian lainnya. Terus juga dia bisa hidup dan berkembang biak di tempat bersih, makanya kita disarankan untuk membersihkan tempat-tempat yang bersih. Lalu biasanya dia bisa terbang hingga 100 meter dari tempat menetas, makanya kalau misalnya ada pasien yang terdiagnosis dengan demam berdarah, itu kemungkinan besar tetangganya yang jarak 100 meter dapat tertular juga. Lalu biasanya dia menggigit atau menghisap darah manusia pada pagi hari dan sore hari. Untuk pagi hari biasanya itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Sedangkan untuk sore ini biasanya jam 3 sampai jam 4. Terus juga dia biasa senang hinggap di pakaian yang digantung di kamar. Dan juga untuk bentuk awal dari telur sampai dewasa ini biasanya membutuhkan waktu bisa 8 sampai 10 hari. Gitu ya. Jadi memang harus lebih berhati-hati ya ini dok ya. Nah, ini untuk siklus penularannya gimana dok nih supaya masyarakat Wonosobo nih bisa paham dan tahu nih dan bisa lebih waspada dan berhati-hati. Oke. Untuk siklus penularannya
Biasanya ini nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue ini akan menggigit manusia yang sehat. Nah, biasanya virus-virus dengue ini dia akan berkembang biak di liurnya si nyamuk. Makanya dia kalau misalnya si nyamuk ini akan menghisap manusia, dia akan menyemprotkan dulu air liurnya yang mengandung virus, lalu nanti virusnya itu akan masuk ke pembuluh darah manusia. Nah, nanti di dalam pembuluh darahnya manusia ini tubuhnya akan merespon dan antibodi akan bekerja membunuh si antigen atau si virus itu. Nah, nanti antibodinya ini dapat menyebabkan pembuluh darahnya si manusia ini akan melebar dan dapat menyebabkan perdarahan. Yang dimana jika tidak ditangani dapat menyebabkan shock maupun kematian. Begitu. Iya, jadi memang demam berdarah sendiri itu memang berbahaya, Dok ya. Berbahaya. Ini salah satu penyebab tertinggi di mana bisa mematikan manusia ya untuk demam berdarah ya, Dok ya. Ini biasanya untuk orang yang kena demam berdarah tuh ada gejala yang bisa diketahui atau dilihat nggak sih, Dok? Untuk tanda dan gejalanya itu kita bisa lihat di sini ada singkatannya yaitu D plus KLMNOP yang dimana D-nya itu demam, K-nya itu kepala nyeri, L-nya itu lemah, letih dan lesu, M-nya itu mual muntah, N-nya itu nyeri otot dan sendi, dan P-nya itu perdarahan spontan. Dan juga bisa menyebabkan kulit-kulit yang penderita ini bisa bintik-bintik merah itu. Nah, terus juga dari di demam berdarah ini dia punya namanya fase demam berdarah, di mana dia seperti pelana kuda. Jadi dia naik dulu, terus nanti turun, nanti dia bisa naik lagi. Oh, jadi naik turun panasnya itu ya, Dok ya? Iya. Nah, itu harus diperhatiin banget tuh karena dia ada 3 fase kan. Pertama itu fase demam, di mana fase demam itu dia waktunya 1-3 hari. Biasanya suhunya tuh 40 dan dia bisa turun kalau misalnya kita minum obat paracetamol. Tapi kalau waktu paruh obat itu sudah habis, maka demamnya bisa muncul lagi. Iya. Dan keluhan-keluhan lainnya juga muncul yang tadi saya sudah sebutin tuh, yang DKLMNOP itu bisa muncul juga. Nah, yang kedua itu ada fase kritis, di mana di hari ke-4 sampai ke-5 ini demamnya tuh bakal turun. Ini dinamakan juga fase pengecoh. Biasanya pasien merasa ini tuh udah sembuh, padahal ini lagi fase kritis. Oh gitu ya, Dok ya? Iya, fase kritis itu bisa menyebabkan dia trombosit atau sel darah putihnya turun dan menyebabkan perdarahan masif. Kalau tidak ditangani bisa menyebabkan tadi sampai kematian. Nah, setelah itu ada fase penyembuhan namanya. Itu di waktu 6-7 hari. Biasanya dia kembali demam lagi, lalu trombositnya akan meningkat lagi dan akan mulai pulih lagi tubuhnya, udah mulai intake-nya udah mulai bagus begitu. Iya, jadi itu ada masa-masanya kayak gitu ya, Dok ya. Iya. Berarti kalau misalnya, tapi untuk panas turun itu kan kadang juga penyakit lain gitu ya, Dok ya. Untuk membedakan itu benar-benar DB gimana, Dok, panasnya, Dok? Kayak tadi, biasanya kalau demam berdarah itu dia waktunya cuma sebentar. Kalau penyakit lain kan biasanya demamnya lama ya. Lama, iya. Kalau demam berdarah tuh dia waktunya singkat. Kayak cuma misalnya yang fase demam tadi kan cuma 1-3 hari. Nah, itu demamnya dia terus-terus. Dia bisa turun kalau minum obat. Lalu masuk ke fase kritis tadi. Iya. Berarti ini harus langsung ditangani sama dokter gitu ya, Dok ya. Atau ada pertolongan pertama dulu nih untuk yang kena DB? Kalau untuk pertolongan pertama biasanya tuh di rumah pasien kan biasanya kalau demam itu sering diberikan paracetamol ya. Nah, itu bagus untuk diberikan paracetamol. Lalu yang paling penting adalah diberikan minum yang banyak. Minum air putih. Jadi untuk minum teh, kopi dan minum lainnya itu di stop dulu. Ini fokus ke air putih aja. Fokus air putih yang banyak ya? Yang banyak, karena kan tadi dia bisa bikin shock. Terus juga segera dibawa ke puskesmas kalau demamnya itu nggak membaik. Untuk dilihat puskesmas atau rumah sakit untuk dilihat lebih lanjut, ini apakah memang karena demam berdarah atau karena demam yang lainnya gitu. Untuk dokter Lulu sendiri ini beberapa hari ini mungkin atau beberapa bulan ini itu untuk masih di puskesmas ya, Dok ya? Itu ada ini nggak pasien DB gitu, Dok, yang datang ke puskesmas? Kalau untuk di puskesmas sih sejauh ini aku belum nemuin ya, karena aku belum 1 bulan di puskesmas. Tapi kalau untuk di rumah sakit di IGD itu sering banget. Sering
ya dok ya? Lumayan sering. Kebanyakan gitu untuk Wonosobo tuh daerah yang mana dok? Untuk yang seperti apa gitu, atau daerah yang rawa-rawa atau banyak atau yang bagaimana gitu? Untuk daerahnya sebenarnya yang daerah yang endemis. Tapi kalau untuk sebenarnya balik lagi ke lingkungan dan lingkungan dan kebersihan di rumahnya. Gitu. Makanya penting sekali ada germas ya, gerakan masyarakat sehat ya dok ya. Iya. Iya. Nah dok, ini kan kadang-kadang kan ada yang ini menyebutnya kan DB dan DBD ya, demam berdarah dengue, itu sama nggak sih dok? Kalau di dalam medis ini untuk DB dan DBD itu berbeda. Sebenarnya dalam satu kesatuan, cuma kalau untuk jadi untuk dengue fever dulu ya, DB itu kan dengue fever. Dimana dengue fever ini dia belum ada nilai-nilai yang dilihat tuh misalnya dari hasil laboratoriumnya aja. Kalau misalnya untuk gejalanya kurang lebih sama. Tapi kalau untuk dengue fever itu biasanya trombositnya masih 150.000. Terus trombosit hematokritnya belum meningkat tinggi 2 kali lipat. Sedangkan kalau untuk demam berdarah dengue biasanya dia trombositnya udah mulai turun, bisa di bawah 100.000 dan hematokritnya meningkat 2 kali lipat gitu. Jadi dia peningkatan hematokrit dan penurunan trombosit ini bisa menyebabkan tadi perdarahan yang masif, bisa dari mimisan, gusi, gitu atau pada perempuan bisa menstruasi yang berlebihan gitu. Ya, tapi ini ditimbulkan sama nyamuk yang sama ya dok ya? Kalau untuk nyamuknya tadi kan ada, kalau yang Aedes aegypti itu biasa di perkotaan, sedangkan kalau yang Albopictus itu biasanya di perdesaan. Gitu. Tapi ini tetap sama DB gitu ya dok? Sama DB, gitu iya. Ya? Cuma jenis nyamuknya aja. Iya, jadi makin tahu nih dok ya. untuk demam berdarah, jadi bisa. Memang ini sangat-sangat berbahaya dan mematikan ya dok ya. Makanya ini benar-benar harus berhati-hati ya untuk kita semuanya. Terutama yang ada di Wonosobo dok ya. Ini cuacanya kan kadang panas, kadang hujan gitu kan. Harus diperhatikan ada lagi. Ada genangan air sering juga ya dok ya. Iya, itu harus dicegah sih. Gitu ya Sobat Citra. Oke, nanti kita sambung lagi, kita berbincang-bincang lagi sama dokter Lulu. Masih tema kita demam berdarah, jadi jangan kemana, kita jedaikan dulu ya dokter ya. Oke. Tetap stay tune di 98. Jadi jalan masuk ke Malawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih lanjut terus kita di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Kita bersama dokter Lulu ya, dan masih tentang demam berdarah ya dok ya. Dimana untuk di Wonosobo sendiri kasusnya sering banget ada ya dok ya. Dan ini untuk penularan sendiri dok, tadi kan udah dijelaskan ya siklus penularannya. Tapi ini untuk penularan yang misalnya satu orang kena itu, ini bisa nular ke yang lain nggak dok? Kalau untuk misalnya tadi kan dari nyamuknya juga ya, dia kan bisa terbang 100 meter. Nah misalnya si nyamuk ini menggigit nyamuk yang sehat, menggigit si orang yang sakit, itu bisa menyebarkan ke manusia yang sehat lainnya gitu. Oh, jadi penularannya itu kayak gitu juga ya dok ya? Iya, dari liurnya. Jadi sejauh 100 meter? Iya, 100 meter. Makanya jumantik itu kan biasanya di sekitar 100 meter itu nanti kalau ada yang terdiagnosis, itu dilihat lagi sekitarnya. Diperiksa jentik-jentiknya gitu-gitu. Iya, ini untuk biasanya penanganannya itu bagaimana dok? Untuk cara pencegahannya, dan kalau misalnya udah kena itu gimana dok biasanya? Oke, kalau untuk pencegahannya itu yang mungkin udah sering dengar 3M+, yang dimana M yang pertama itu menguras. Jadi kita diwajibkan untuk menguras tempat-tempat penampungan air kayak bak, drum, toren air, kendi gitu-gitu. Itu diwajibkan harus minggu sekali. Terus juga harus M yang kedua itu menutup. Jadi kita harus menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Terus juga kalau misalnya di tanah-tanah tuh ada kubangan air, itu lo tutup aja pakai tanah lagi. Dan untuk baju-baju kotor itu harus ditutup juga rapat, karena si baju kotor ini bisa menjadi tempat peristirahatan si nyamuk-nyamuk tersebut. Terus yang M yang ketiga itu yaitu mendaur ulang. Jadi kita disarankan untuk memanfaatkan kembali barang-barang yang bernilai ekonomis yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak si nyamuk tersebut. Kayak misalnya kan kaleng. Kalau misalnya kaleng kita taruh di depan rumah, terus ada hujan turun, itu kan genangannya bisa menyebabkan tempat berkembang biak si nyamuk tersebut. Makanya kalau bisa si pot-pot atau si kaleng-kaleng tersebut daur ulang lagi. Gitu. Terus plusnya itu apa aja sih? Untuk plusnya itu kita pertama memelihara ikan pemakan jentik nyamuk.
Jadi kalau ada yang punya penampungan air tuh taruh aja ikan-ikan yang kecil-kecil yang pemakan jentik. Terus juga bisa menggunakan obat anti nyamuk, kayak kan ada yang semprot, terus ada yang lotion juga. Terus memasang kawat pada ventilasi atau jendela, itu harus dipasang kawat nyamuk biar kalau malam tuh nyamuk-nyamuk nggak masuk. Terus harus gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air kayak tadi yang pot gitu-gitu tuh harus sering-sering diperiksa. Yang paling sering tuh kayak galon yang dispenser ya. Dispenser kan tuh bawahnya suka ada genangan air tuh. Itu harus diperiksa juga, dibersihkan. Terus juga meletakkan pakaian kotor dalam wadah tertutup, lalu memberikan larvasida atau anti jentik itu ya, pada penampungan yang susah dibersihkan, lalu memperbaiki saluran talang air dan juga bisa menanam tanaman pengusir nyamuk. Contohnya itu yang paling sering kita dengar tuh ada tanaman serai dan tanaman lavender. Begitu. Terus juga biasanya kan sering tuh dilakukan fogging. Nah, fogging itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah DBD. Dia hanya membunuh nyamuk-nyamuk yang dewasa, tetapi dia tidak membunuh jentik-jentik. Makanya untuk fogging ini sebenarnya tidak disarankan. Gitu. Iya. Dan itu untuk fogging sendiri bahaya nggak sih dok untuk manusia? Sebenarnya untuk fogging sendiri bahaya ya, karena kan kalau fogging tuh harus diperhatikan lebih. Kayak misalnya kalau di dalam rumah kita harus menutup makanan-makanan dan juga tuh bisa mengganggu pernafasan kita. Makanya untuk fogging sendiri tidak disarankan sih gitu. Iya. Jadi yang paling benar tuh ya emang ini ya dok ya, kayak menguras ya, menutup ya, dan juga gimana caranya jentik-jentik nyamuk itu bisa hilang gitu ya. Iya, terutama ini biasanya di tempat-tempat yang ini ya dok ya, ada genangan air gitu ya. Yang bersih-bersih dia biasanya, bukan yang kotor. Oke, gitu ya. Dan tentunya nih untuk orang yang sudah kena dok, ini bisa santai-santai nggak sih? Aku nggak bakal kena lagi nih gitu. Untuk DB. Untuk demam berdarah sendiri, yang biasanya pasien yang udah pernah terkena, untuk terkena kembali itu kemungkinan besar bisa. Oh bisa ya? Bisa, karena kan tadi dia virusnya ada banyak macam ya. Ada generasi Dengue 1, 2, 3, dan 4. Contohnya misalnya 10 tahun yang lalu pasien ini terkena virus dengan varian Dengue 1. Nah, untuk 10 tahun kemudian pasien ini terdiagnosis lagi. Nah, kemungkinan besar itu terinfeksinya dengan jenis virus dengue yang lainnya. Kayak misalnya yang 10 tahun yang lalu virus yang tipe DN1, yang 10 tahun kemudian itu virus DN3 gitu. Jadi misalnya dia dulu terkena virus DN1, nah itu tubuhnya akan membentuk untuk virus DN1 aja antibodinya. Tapi untuk virus yang lainnya dia nggak membentuk. Makanya kemungkinan besar bisa menyebabkan infeksi kembali. Iya, jadi harus ini ya dok ya, harus benar-benar hidup sehat ya, untuk lingkungan juga ya dok. Harus diperhatikan lagi. Iya, nah ini mungkin cara agar membersihkan lingkungan supaya jentik-jentik nyamuk dan nyamuk demam berdarah ataupun nyamuk-nyamuk yang lain ini bisa nggak ada gitu, gimana dok nih yang paling dianjurkan untuk dari tenaga kesehatan? Untuk tadi sih yang 3M+ itu. Iya, yang menguras, mengubur, dan mendaur ulang itu penting banget sih, karena jentik-jentik itu yang biasanya suka kita lewatin gitu loh. Iya gitu ya. Oke, dan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, selamat bergabung aja ya. Masih ada beberapa menit lagi kita di sajian TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Puskesmas 1 Wonosobo ya, bersama Dr. Lo. Dan dok, ini untuk ibu hamil misalnya ya, ini bahaya nggak sih dok untuk kena DB ini? Makin bahaya nggak? Kan dia mengandung ya, ada janin juga di dalamnya gitu. Untuk ibu hamil, maksudnya untuk yang tidak hamil aja itu bahaya, apalagi yang ibu hamil. Jadi makanya harus diperhatikan lagi kalau misalnya memang sudah terdiagnosis dengan dengue dan disarankan untuk rawat inap, itu nurut aja, karena kita sangat-sangat mengkhawatirkan terjadinya shock dan sampai kematian begitu. Iya. Dan ini dok, untuk yang kena demam berdarah gitu ya, ini makanan yang dianjurkan apa aja dok? Untuk makanan dianjurkan sebenarnya apa aja sih ya, yang penting dia intake-nya masuk. Soalnya kalau gejala klinis dari si
demam berdarah ini dia ada penurunan nafsu makan. Makanya untuk makanan itu kita sarankan apa aja yang penting dia masuk dan minum yang banyak. Dan biasanya orang menyarankan untuk minum jus jambu ya. Nah itu boleh juga minum jus jambu. Iya. Soalnya itu untuk yang kena demam berdarah itu kan trombosit atau apanya itu yang berkurang ya dok ya? Trombositnya turun makanya nggak apa-apa minum jus jambu. Untuk minum obat yang lain dok boleh nggak? Misalnya kayak penambah darah gitu itu boleh nggak sih? Untuk tata laksananya sebenarnya kalau itu kan virus ya. Sebenarnya virus bisa self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri asal antibodinya kuat. Tapi untuk DBD ini yang kita khawatirkan cuma karena perdarahannya aja, karena shocknya aja. Makanya kalau di rumah sakit itu harus diinfus atau diberi resusitasi cairan yang cukup gitu biar tidak terjadi shock. Oke gitu ya, Sobat Citra masih ada satu season lagi. Habis ini jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu ya dok ya. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Wah ini tanpa terasa ya udah 1 jam nih dok. Ya gak terasa. Ya perbincangan kita hari ini ya tentang DB banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil ya untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih berwaspada, dan terutama untuk kebersihan lingkungan itu emang penting sekali ya dok ya. Oke dok, ini sebagai closing dok, ini mungkin ada pesan-pesan gitu ya atau tips untuk masyarakat Wonosobo supaya terhindar atau terjauhkan dari demam berdarah. Oke, untuk pesan-pesannya untuk selalu menjaga kebersihan aja, kayak tadi 3M-nya diterapkan, menguras, menutup dan mendaur ulang. Dan juga pasang-pasang kawat-kawat anti nyamuk itu perlu. Lalu juga perhatikan tanda-tanda gejala klinis dari si demam berdarah ini. Jika memang sudah dikira merasa sudah kok kayak demam berdarah ya gejalanya, bisa segera langsung ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk diberikan penata laksanaan lebih lanjut seperti itu. Oke. Gitu aja dok, ada yang mau disampaikan lagi atau cukup? Cukup ya mas. Iya, oke. Terima kasih Dokter Lulu udah hadir di Citra FM dan udah membagikan ilmunya. Makasih juga. Memberikan informasi gitu ya. Dan untuk Sobat Citra yang pengen ketemu Dokter Lulu langsung ke puskesmas ya. Puskesmas Wonosobo 1. Ya ini biasa di bagian apa dokter? Aku biasa di di USG, biasa di umum. Oh iya gitu. Dokter umum ya dok ya di puskesmas ya. Oke, selamat bertugas lagi dokter. Nah ini sampai jam berapa di puskesmas nih? Sampai jam 12. Jam 12 ya? Apa jam 2? Terserah. Sampai 2:30 sih. Oke, tetap semangat dokter, jaga kesehatan selalu ya. Dan untuk Sobat Citra terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan kembali TTS Tanya Tenaga Kesehatan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Saya Riki Bibisara pamit, Dokter Lu juga pamit. Keep on Sobat Forever. Wassalamualaikum.